di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Windows Manager dan Desktop Environment. Windows Manager adalah interface utama antara Windows sistem dengan user. Tanpa Windows Manager, sistem akan lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Windows Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrol dan kustomisasi border, menu, icon, virtual desktop, button, toolbar. Ini adalah beberapa contoh dari Windows Management ya. Sebentar. Ini dia contohnya, seperti ada di VM Enlightenment, VM Flipbox, VM Compile, VM ASL, VM GVM, VM Compile. Ini adalah beberapa dari Windows Manager. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Desktop Environment. Adalah yang di dalamnya juga termasuk Windows Manager. Desktop Environment merupakan sistem yang jauh lebih terintegrasi dibanding Windows Manager karena Desktop Environment memiliki utility dan software bawaan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Desktop Environment membutuhkan Windows System dan Windows Manager. Dan adalah beberapa dari Desktop Environment, yaitu ada GNOME. GNOME adalah tidak saja memiliki Windows Manager, tetapi sistem desktop yang interoperable antar komputer dan platform. Komponen GNOME ada ini: Windows Manager, File Manager, Office Suite, Music Player, Video Player, CD and DVD Burner, Games. Kemudian ada KDE, yaitu Desktop Environment. KDE adalah Desktop Environment and Platform pengembangan aplikasi yang dibangun dengan toolkit KTN. Dari tooltech, KDE dapat ditemui pada berbagai sistem Unix termasuk Linux, BSD, Solaris. KDE juga tersedia untuk Mac OS X dengan bantuan lapisan X11 dan untuk Microsoft Windows dengan bantuan Cygwin. Komponen KDE ada ini: Windows Manager, File Manager, Office Suite, Player, Video Player, CD and DVD Burner, Terminal Emulator, Games, Education. Ya, bisa dilihat di sini. Ini contohnya tampilannya dari Desktop Environment KDE. Terus ada LXDE Lightweight X11 Desktop Environment. LXDE adalah sebuah lingkungan desktop yang ringan dan cepat. LXDE dirancang agar ramah bagi pengguna dan didesain ramping. Ya, bisa dilihat komponen LXDE ada Windows Manager, File Manager, Task Manager, Terminal Emulator. Ini contoh dari tampilan Desktop Environment LXDE. Terus kemudian ada XPCE. XPCE adalah Free Desktop Environment untuk Unix dan Unix-like platform seperti Linux, Solaris, dan BSD. Komponen dari XPCE itu ada Windows Management, Media Player, CD and DVD Burner, Task Manager. Ini contoh dari tampilan Desktop Environment XPCE, yaitu yang bisa saya jelaskan tentang Windows Manager dan Desktop Environment. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menginstal secara online. Pertama-tama ketik sudo apt get spasi install
spasi Chromium Thread Browser, kemudian enter. Ya, tunggu depan. Kemudian pilih Y, kemudian tunggu proses instalisasi. Ya, tunggu hingga tertera di sini 54 menit. Berganti sekarang 46 menit. Ya, tunggu sampai proses yang 1% ini menjadi 100%. Tunggu, sabar. Ya, kita membutuhkan waktu 25 menit. Terus kemudian berjalan menjadi 2%. Tunggu sebentar. Ya, sudah berjalan hingga 94%, mau mendekati 100%. Kita membutuhkan waktu 35 detik lah. Ya, tunggu sebentar. Masih 96%. Tunggu hingga 1 menit 25 detik. Berganti lagi 42 detik. Sekarang menuju 97%. Ya, kalau kita menginstal secara online ini, kita tidak perlu mencari ekstensinya seperti .deb, nggak usah. Langsung saja ketik di terminal. Misalnya kita mau install Chrome, ya tinggal saja Chromium Thread Browser, nggak usah pakai download ekstensi .deb. Ya, masih membaca database-nya, masih 95% tadi, dan akhirnya selesai. Ya, ditunggu. Jadi kita tidak usah mendownload terlebih dahulu di Google download.deb, tidak usah. Kita ya tinggal ketik terminalnya saja. Terus kita mau download software apa, seperti contoh saya mendownload Chrome. Ya, instalasi ini telah selesai. Chromium Browser selesai. Kemudian klik taskbar ini yang ada di sini, ada start menu-nya ini, ya kan. Kemudian ketik Google Chrome untuk membuktikan apakah Google Chrome sudah terinstall dalam Ubuntu ini. Maaf, typo, O-nya terlalu banyak. Ya, tunggu ya. Mengetik dengan Ubuntu memang lama, dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Sebentar. Terus ya, Chrome. Typo. Ya, ini dia, sudah terlihat kan, Google Chrome telah terinstall. Tunggu. Nah, ini Google Chrome telah terinstall beserta simbolnya juga ada. Sekian. Ya, saya di sini akan menginstal secara offline. Ya, pertama-tama klik dulu sudo, ya sebentar ya. Ya, sudo spasi dpkg thread i. Kemudian saya mau EU scanner. Sebelumnya saya sudah mempunyai .deb-nya. Kemudian
sesuai, tulis scanner sesuai yang kita download tadi ekstensinya. Kemudian password Ubuntu saya, ya masih membaca database, tunggu sebentar, masih memproses. Ya, proses telah berhasil karena tidak ada dependensi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian repository. Repository adalah kumpulan paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi RAID Linux yang digunakan untuk menunjukkan kinerja dari sebuah aplikasi program dan sebagai yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Tentunya seperti paket-paket terkhusus dari Mandriva tidak sama dengan paket-paket yang ada pada Ubuntu karena kedua ekstensi tersebut tidak kompatibel atau sama lain. Maka dari itu akan mulai dapat dengan mudah mendownload repository. Dibuatlah mirror repository seperti kami UI, SID, FOSS-ID dan sebagainya lainnya. Contoh dari ini repository yaitu base distribution. Bisa kita dilihat Ubuntu, macam-macam Ubuntu dari tipe 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. Terus mirrornya bisa dilihat pilih repo UGM apa repo UI. Kemudian ingin pilih apa, submit. Sekian, terima kasih. Ya, saya di sini contoh dari repository. Pertama klik app store ini ya, atau Ubuntu Software Center. Kemudian klik edit, kemudian klik software search. Ya, tunggu sebentar. Kemudian pilih download from, pilih order, kemudian pilih Indonesia ya, pilih Indonesia, repository dari Indonesia. Ya, ini adalah macam-macam repository dari Indonesia ya, bisa dilihat ada kambing, kartolo, kebo, tapi saya pilih kambing. Kemudian pilih choose, kemudian masukkan password Ubuntu saya dan klik auto tensin, kemudian close. Ya, memang lemot ya, sabar. Kemudian klik menunya, ada taskbar ini kan, kemudian pilih terminal, jangan lupa diklik. Ya, muncul terminal. Tunggu. Kemudian ketik sudo spasi apt shred get, kemudian ketik update dan enter. Kemudian masukkan password Ubuntu saya. Salah. Sudo salah. Sebelumnya saya telah membuka terminal lagi sama dengan sudo spasi apt shredget spasi update, enter. Masukkan password Ubuntu saya. Ya, tunggu ya, connecting sudah menggunakan kambing
connected.ui.ac.id Connected Extra Ubuntu. Ya, proses update ini tadi sudah selesai, yang menggunakan repository dari Kambing UI. Sebelum saya telah update. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dependensi dan apa itu dependensi. Dependensi adalah bisa diartikan ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Misalkan di Ubuntu, paket Ubuntu desktop meminta dependensi lebih dari yang dibutuhkan. Padahal jika beberapa paket tidak diinstal atau diikuti sebagai dependensi, Ubuntu tidak bermasalah saat jalan. Paket-paket yang saya maksud adalah paket-paket semacam Gnit Games. Paket jenis ini tidak urgent, misalnya saya uninstall. Terus dependensi bisa disusun berkaitan dengan penggunaan library. Developer di Linux biasanya berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasi sendiri tanpa memusingkan pembuatan untuk menyertakan library yang sama. Ini contoh dari Depends. Sifat-sifat dan pada keuntungan dependensi adalah kemudahan pemakaian sebuah aplikasi, fleksibilitas aplikasi, menghemat space hard disk, memudahkan pelayanan support berkaitan dengan aplikasi, memudahkan penanganan advokasi berkaitan dengan lisensi. Saya punya contoh Depends lain. Misalnya saya ingin mendownload Aurora installnya segini, tapi kita harus download dependensinya, yaitu desktop file, util, sama kit. Dan saya mempunyai contoh lagi tentang Depends yang melalui terminal. Tapi sekian, terima kasih. Ya, saya di sini akan menunjukkan contoh dari dependensi. Pertama, kita ketik sudo spasi dpkg spasi main spasi saya ingin menginstal KM Player. Ya, pertama-tama saya sudah mendownload .deb dulu, tulis sesuai dengan nama yang saya download tadi di .deb. 386.deb dan enter. Masukkan password pada Ubuntu saya sendiri. Ya, masih membaca database. Ya, masih mempreparing. Ya, KM Player tidak terinstall karena dependensinya, sebelum menginstal KM Player kita harus menginstal dependensinya. Seperti ini ada tipe-tipenya KM Player. Sebelumnya kita harus menginstal ini terlebih dahulu. Terus kemudian ini juga kemudian ini juga. Ya, sekian, terima kasih. Ya, saya di sini akan tutorial tentang screen fetch agar bisa ditampilkan di terminal. Extract terlebih dahulu ya. Extract here.
tunggu. Kemudian klik ekstrak tadi, pilih .dev, copy, kemudian pindahkan di home, kemudian paste, kemudian klik kanan, kemudian klik open with Gedit, kemudian CTRL-A ya, kemudian Ctrl C untuk mengopi, atau bisa dengan klik kanan copy, buat new lagi, kemudian paste, dan jangan lupa untuk di save. Kemudian beri nama sesuai screenfade yang tadi, sesuai dengan .dev ini kan, yaitu screenfade. Tapi ini kita membuat dokumen kalau nggak salah ya, kalau nggak teks. Save, tunggu, sabar. X, kemudian klik menu pada taskbar Ubuntu ya, kemudian pilih terminal, kemudian ketik sudo ya, sebentar agak lemot, oh bukan dong, ketik chmod plus x, kemudian spasi screenfade, kemudian enter, kemudian ketik titik, sebentar ya agak lama, slash, kemudian ketik screenfade ya, kemudian enter, tunggu ya, sudah tampilkan. Terus saya akan menampilkan setiap kali saya akan membuka terminal, klik kemudian ketik slash 2 kali ya, kemudian tuliskan, tampilkan screenfade, kemudian jangan lupa di enter. Kalau sudah dikasih pagar, kemudian di enter. Salah, ada yang salah, sebentar. Kemudian ketik nano, spasi, sebentar ya, agak lemot. Ya itu kayak gelombang, terus slash titik pas RC, kemudian enter kan, kemudian pilih paling bawah sendiri, kemudian ketik slash 2 kali, kemudian ketik tampilkan, spasi screenfade pagar, dan enter. Kemudian ketik titik slash screenfade, kemudian Ctrl X, kemudian jangan lupa ya di Ctrl X,
Bentar ya, agak limot. Sebentar. Ya, klik Y, ketik Y, kemudian enter. Sudah. Jadi kita setiap buka terminal akan keluar gambar seperti ini. Ya, saya di sini akan mencari tahu cara untuk merubah tema, wallpaper, icon pada Ubuntu. Pertama, klik System Settings, kemudian klik Appearance, kemudian saya ingin mengganti tema. Misalnya saya ingin mengganti high contrast. Kemudian saya juga ingin merubah wallpaper. Misalnya saya pilih ini. Dan merubah ukuran icon. Ya, misalnya saya icon ya terlalu kecil, misalnya 30, bergantikan menjadi kecil. Dan juga bisa merubah icon melalui Unity Tweak Tool. Misalnya icon, pertama saya buka terlebih dahulu file untuk membuktikan apakah icon berubah atau tidak. Pertama, icon high contrast, kemudian saya rubah menjadi oksigen. Icon telah berubah. Sekian, terima kasih. Ya, saya di sini akan membuat user baru dengan nama Sysop dengan password 1234 dan memasukkan user baru tersebut ke dalam grup well. Kemudian klik ini, kemudian klik terminal. Kemudian klik sudo main i, kemudian enter, masukkan password Ubuntu saya, kemudian ketik user add Sysop, kemudian enter, kemudian tulis password sesuai dengan nama user add, yaitu Sysop, enter. Kemudian saya memberi password 1234, enter. Kemudian saya akan memasukkan ke dalam grup well, grup add well, kemudian enter. Sebelumnya saya sudah membuat grup well pada latihan sebelumnya. Kita bisa membuktikan juga grup Sysop telah terbuat, dan kita juga bisa melihat di user akun di sini.
sisop telah berbuat. Kemudian saya akan membuat user baru dengan nama NRP saya, dengan nama dan password NRP. Pertama, ketik user @min_r, karena saya akan membuat user menjadi sistem akun, maka saya membuat nama user @min_r, nama panggilan saya. Kemudian saya memberi password sesuai dengan nama user @Julie. Kemudian saya memberi password baru dengan NRP saya sendiri 52141000098, enter. Kemudian saya mengulangi lagi 52141000098 dan enter. Ya, user system telah terbuat. Sekian, terima kasih.